Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amalia, NPM 1811040329. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah rangkuman dari McCarthy yang berjudul An Introduction to English Morphology. Morphology merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kata itu bisa terbentuk atau biasa yang kita sebut dengan word formation. Sebelum kita mengetahui tentang sentence atau yang biasa kita pelajari sintaks, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang morfologi tersebut. Dalam morfologi ini, kita mempelajari tentang morfem, di mana morfem tidak dapat dipecah lagi menjadi bagian terkecil. Morfem terbagi menjadi dua, morfem free morfem atau morfem bebas, yang kedua bound morfem atau morfem terikat. Dan dalam buku ini akan dijelaskan tentang beberapa morfem dan penjelasan dari beberapa subbabnya yang menyangkut tentang morfem tersebut. Pada bagian A menjelaskan tentang word, sentence, and dictionary. Ada bagian pertama, word as meaning building blocks of language. Word atau kata merupakan unit dasar dari sebuah kalimat atau bahasa, di mana dengan word tersebut dapat membangun sebuah kalimat menjadi teks atau paragraf. Seperti yang kita ketahui bahwa kalimat tersusun atas beberapa word. Dan yang kedua ada word as type and word as token. Type and token tersebut memiliki kriteria atau tipe yang berbeda. Pada tipe, misalkan dalam setiap sentence biasanya kita lebih sering menggunakan 14 words menurut buku ini dalam setiap kalimatnya. Berbeda dengan tipe dan token ialah terletak pada perhitungan kata menurut require-nya. Jadi si type and token itu mempunyai require yang berbeda. Misalkan pada kalimat my mother is my everything. Berdasarkan jika kita menghitung berdasarkan token, maka itu terdiri dari 5. My mother is my everything. Jadi 5 token karena my tersebut dihitung sama-sama dihitung. Jika dihitung berdasarkan tipe, maka berjumlah 4 karena si pronoun my tadi tidak dihitung menurut token, menurut tipe itu menjadi 1. Jadi kalau misalkan untuk berdasarkan si token tadi my itu sama-sama dihitung, tapi ketika di type itu merupakan satu tipe, jadi hanya 1 dihitung 1. Jadi my mother is my everything berdasarkan token ada 4 token, dan untuk berjumlah 5 words, sedangkan berdasarkan type itu berjumlah 4 words. Nah, untuk pada bagian B itu ada words and its part. Di dalamnya termasuk ke dalam roots, affix, and their. Dan di bab inilah morfem akan dikupas dan dijelaskan. Morfem terdiri dari 2, ada free morfem, and yang kedua itu bound morfem. Free morfem itu bisa berdiri sendiri tanpa dia menempel kepada morfem lain. Kita sudah mengetahui bentuk, arti, dan fungsinya. Contoh free morfem kita bisa ambil dari part of speech. Ada verb, adjective, verb, or noun, or etc. Jadi jenis kata yang terdapat pada part of speech itu termasuk ke dalamnya itu root, itu termasuk ke dalam free morfem karena bisa berdiri sendiri. Nah, untuk bound morfemnya
itu bound morfem suatu morfem yang harus disandarkan kepada morfem yang bisa berdiri sendiri, yaitu ada peranan free morfem untuk menjadikan bound morfem ini menjadi sebuah meaning atau diketahui fungsinya atau bentuknya. Untuk bound morfem itu biasa kita sebut affix. Affix terdiri dari dua, prefix and suffix. Untuk prefix atau yang biasa kita sebut dengan awalan, contoh di sini ada pre, v, and etc. Sementara untuk suffixnya itu biasa kita pakai ly, ion, ion, s, etc. Dalam satu kata bisa terdiri dari 1, 2, atau 3 morfem yang di dalamnya bisa terdiri dari bound morfem and free morfem. Contohnya pada kata unpredictable. Unpredictable, satu kata terdiri dari 3 morfem. Bila kita analisis, un itu sebagai bound morfem prefix, sementara predict, apabila kita menaruh predik, maka kita sudah mengetahui fungsi dan artinya, maka sudah jelas itu termasuk ke dalam free morfem sebagai root dari kata tersebut. Dan able termasuk ke dalam suffix atau akhiran dari si kata unpredictable tersebut. Jadi bila kita analisis, dapat kita ketahui bahwa unpredictable tersebut terdiri dari 3 morfem. Dan pada part selanjutnya dalam buku tersebut akan menjelaskan tentang dampak atau tipe dari bound morfem tersebut. Bisa kita sebut dampaknya bisa kita sebut dengan inflection atau derivation. Yang pertama kita akan membahas tentang inflection. Dan inflection tersebut merupakan kata yang menjadi satu kesatuan yang dimana root tersebut bisa ditambahkan prefix atau suffix, namun tetap pada bentuk yang sama. Artinya tidak merubah kelas kata atau tidak membentuk leksem baru. Yang biasa kita pakai yaitu pada contoh verb, misalkan verb infinitive verb atau verb 1 apabila mengalami perubahan kepada verb 2, maka tidak akan verb tetap verb gitu, tidak akan menjadi bentuk keluar dari bentuk verb tersebut. Contohnya ketika simple present tense misalkan menggunakan verb 1, maka ketika kita akan merubah kalimat tersebut menjadi simple progressive present continuous, maka kita tinggal menambahkan verb tersebut dengan ing. Artinya tidak merubah kedudukan dari verb tersebut. Verb tetap verb, hanya saja ditambahkan pada bagian akhir, misalkan pada infinitive verb kita menggunakan read, maka ketika dia berubah menjadi present continuous atau present progressive maka akan ditambahkan ing. Jadi dari kata read menjadi reading misalkan, jadi tetap pada bentuk yang awal yaitu verb. Begitu juga halnya dengan noun. Ketika noun itu berbentuk singular dan akan berubah dan diubah menjadi plural, maka yang berubah yaitu tidak ada yang berubah bentuk, hanya saja singular atau pluralnya yang berbeda. Misalkan pada kata apple, an apple, sebuah apple, ketika kita ubah ke dalam bentuk jamak maka menjadi apples, hanya menambahkan s, tapi tetap pada
kedudukan yang sama, yaitu noun. Hanya saja berubah dari singular ke plural. Berbeda halnya dengan derivation. Pada derivation, ketika root ditambahkan oleh suffix, entah itu awalan, prefix, atau akhiran suffix, dia akan membentuk leksem baru atau bentuk kata baru. Contohnya misalkan pada kata perform itu merupakan verb, dan ketika kita tambahkan suffix ends, maka berubah kata menjadi performance dan membentuk kata baru menjadi noun, dari verb ke noun ketika kita menambahkan suffix tersebut. Atau yang biasa terjadi yaitu pada kata verb, misalkan ketika kita tambahkan ly, berubah bentuk menjadi adverb. Misalkan pada kata beautiful, ketika kita tambahkan ly maka menjadi beautifully, dan beautifully tersebut termasuk ke dalam adverb, bukan adjective lagi. Pembahasan word formation selanjutnya itu blends and acronym. Blends itu termasuk ke dalam arti kata singkatan, ya, menurut dalam bahasa Indonesia itu singkatan. Biasanya menggabungkan suatu potongan kata dengan kata yang lainnya. Contohnya pada cheeseburger yang berasal dari kata hamburger dan awalan cheese, jadi digabung menjadi cheeseburger. Itu termasuk ke dalam blends, yaitu campuran atau potongan kata yang dicampur dengan potongan kata lainnya. Sementara akronim itu singkatan yang diambil dari inisial. Misalkan pada kata Voice of America itu biasa kita sebut dengan VOA, atau pada slang biasanya pada slang words itu biasanya kita sering mendengar BTW, itu kepanjangan dari by the way, or OTW itu on the way, and etc. Dalam buku ini dijelaskan bahwa banyak kata-kata dalam bahasa Inggris yang diserap dari bahasa-bahasa asing seperti Jerman, French, Greek, dan bahasa Latin lainnya. Dan baiklah, itulah tadi penjelasan dari rangkuman yang bersumber dari buku McCarthy yang berjudul An Introduction to English Morphology. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.